Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat melimpah. Kali ini saya tidak akan membahas cerita mengenai sebuah kematian, melainkan kisah ini saya pikir cukup memilukan dan melibatkan seorang guru agama yang sangat memalukan. Dia adalah seorang dosen di salah satu universitas Islam ternama dan si dosen itu terlibat skandal kotor dengan muridnya di dalam rumah dari istrinya. Hingga hal itu membuat para warga yang merasa jengkel dengan kelakuannya. Dan mereka kemudian melakukan penggerebekan kepada si dosen. Hingga didapati sebuah fakta tentang hubungan dewasa yang sudah si dosen lakukan sebanyak 6 kali dengan muridnya. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan kisah tersebut secara keseluruhan dan menjelaskan beberapa fakta yang sebenarnya terjadi terkait kejadian tersebut. Hingga hal ini semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan kalian tidak akan meniru dengan perilaku kotor dan memalukan dari si dosen itu. Saya juga ingin menegaskan bahwa semua cerita yang saya dapatkan diambil dari beberapa sumber artikel di berita nasional. Sebelum saya akan masuk ke dalam kronologis atas penggerebekan yang dilakukan oleh warga, saya terlebih dahulu akan membongkar latar belakang dari kehidupan si dosen dan muridnya tersebut. Agar senantiasa kita semua mengenal lebih dekat dengan mereka, dan saya sarankan untuk kalian agar memberi sanksi sosial terhadap keduanya. Sebab saya sangat membenci dengan perempuan yang menjadi seorang pelakor, karena tentu itu adalah bagian dari kelakuan hina seorang manusia yang dilakukan secara sadar. Para perempuan itu tidak pernah mengerti bagaimana rasanya dikhianati, terlebih dia tidak berada di posisi seorang anak yang bapaknya sudah mereka rebut secara paksa. Semoga dengan adanya kisah ini para pelakor di luar sana bisa segera sadar dan mereka akan berhenti untuk mencintai suami dari orang lain. Kejadian ini terjadi sekitar 1 minggu yang lalu dan berawal dari postingan akun di salah satu media sosial, di mana dia memposting sebuah peristiwa dari penggerebekan seorang dosen dengan seorang wanita cantik di dalam rumahnya sendiri. Dosen yang berbasis ilmu agama tersebut bernama Surhadiansah yang berusia sekitar 31 tahun dan bertempat tinggal di perumahan Bahtera Indah Sejahtera di Kota Bandar, Lampung. Surhadiansah berprofesi sebagai seorang pengajar di Universitas Islam Negeri di Kota Lampung. Dia terhitung masih baru dan berstatus magang di universitas tersebut. Surhadiansah mengajar di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, di mana itu adalah sebuah bidang keilmuan dari seorang yang nantinya akan menjadi seorang guru yang berbasis ilmu pendidikan Islam. Riwayat dari pendidikan dosen muda itu juga cukup menjanjikan. Dia merupakan lulusan Universitas Negeri Lampung dengan gelar sarjana pendidikan di bidang ekonomi. Selain itu, dia juga mengejar S2 dengan gelar magister dalam bidang pendidikan ilmu pengetahuan sosial di universitas yang sama. Menurut keterangan dari beberapa artikel di berita nasional, Surhadiansah sudah menikah sekitar 8 tahun yang lalu dan dia sudah memiliki seorang anak yang masih sangat kecil. Istri dari Surhadiansah bernama Desni Pratiwi yang berusia sekitar 29 tahun dan dia juga berprofesi sama dengan suaminya sebagai seorang guru. Desni Pratiwi adalah seorang yang berpendidikan tinggi, dia menamatkan gelar sarjana di bidang pendidikan Islam dan tercatat memiliki beberapa gelar akademik yang lainnya. Kehidupan rumah tangga antara Surhadiansah dan Pratiwi sebenarnya cukup harmonis. Para tetangga dekat yang mengenal keduanya tidak pernah mendengar pertengkaran di antara mereka. Namun sekitar beberapa tahun belakangan ini pernikahan di antara keduanya harus terpisah jarak karena Pratiwi mendapat tugas untuk mengajar di kota Bengkulu. Pratiwi kemudian menetap di kota itu dan meninggalkan Surhadiansah sendirian di kota Lampung. Hingga hal itulah yang akhirnya membuat pikiran kotor dari Surhadiansah semakin terbuka. Sepeninggal dari istrinya, kelakuan bejat dosen muda itu semakin sangat tidak terkendali. Menurut kesaksian dari beberapa warga yang tinggal satu komplek dengan Surhadiansah, mereka sempat beberapa kali melihat dosen tersebut membawa seorang wanita ke dalam rumahnya. Wanita itu bahkan sering bergonta-ganti dan terlihat dari wajahnya masih sangat muda. Ketua Rukun Tetangga juga menyebutkan bahwa si dosen terindikasi sering mengajak para wanita itu untuk menginap semalaman dan mereka sering diantar pulang keesokan harinya. Hingga dari sana kecurigaan dari para warga membuat mereka sering mengintip secara diam-diam ke rumah dari Surhadiansah. Mereka tidak mau bahwa lingkungannya tercemari dengan kelakuan bejat si dosen tersebut. Dan pada tanggal 9 Oktober di hari Senin, satu orang warga melaporkan atas aktivitas mencurigakan yang dilakukan Surhadiansah.
Saat itu dia kedapatan sedang membawa seorang wanita ke dalam rumahnya dan itu sudah pasti bukan istrinya. Para warga yang curiga dengan kelakuan si dosen tersebut kemudian sepakat untuk melakukan penggerebekan secara langsung terhadapnya. Namun ketua rukun tetangga itu mengatakan bahwa dia menahan mereka untuk langsung ke rumahnya dan lebih memilih untuk menunggunya setelah dia keluar dari rumah. Hal itu didasari karena ada hukum praduga tidak bersalah, dia hanya ingin menahan para warganya untuk tidak bersikap secara berlebihan terhadap dosen tersebut. Hingga setelah jam 10 malam, dosen Suhardiansah kemudian keluar dengan mengendarai mobilnya bersama dengan si wanita itu. Para warga yang sudah menunggu mereka di pos keamanan selanjutnya memberhentikan si dosen dan menanyakan tentang si wanita yang berada di sampingnya tersebut. Awalnya Suhardiansah mengatakan bahwa dia adalah istri keduanya dan mereka sudah menikah secara agama di beberapa bulan terakhir. Namun warga tidak terima dengan pernyataan itu karena mereka melihat sendiri bahwa Suhardiansah memang sering membawa wanita di beberapa bulan belakangan. Hingga ketua rukun tetangga itu kemudian memaksa Suhardiansah untuk berkata jujur karena dia takut para warga melakukan tindakan yang di luar batas kepadanya. Namun Suhardiansah tetap bersikukuh mengatakan bahwa wanita itu adalah istri keduanya. Akan tetapi ketika beberapa warga meminta bukti untuk memvalidasi hal itu, dosen tersebut akhirnya ketangkap basah bahwa dia telah berbuat sesuatu yang menjijikan dengan wanita itu di rumahnya. Keduanya kemudian dibawa ke kantor kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan setelah berada di sana beberapa fakta yang mengejutkan akhirnya terbongkar semuanya. Menurut keterangan Suhardiansah, dia ternyata menjalin hubungan dengan wanita itu sekitar 1 bulan yang lalu dan mereka sudah melakukan aktivitas dewasa di rumahnya sebanyak 6 kali. Di dalam rumah dari dosen itu juga ditemukan beberapa bukti pendukung. Di sana ada sebuah alat pengaman dan 1 kotak tisu magic. Suhardiansah sudah ketangkap basah dan perbuatan menjijikan itu langsung diketahui oleh istri dan keluarga besarnya. Menurut keterangan dari sumber berita, wanita yang menjadi pacar gelap dosen agama itu adalah muridnya sendiri. Namun karena tidak memiliki delik hukum yang mengikat, Suhardiansah bersama dengan si wanita itu kemudian dikembalikan ke keluarga mereka masing-masing. Wanita yang bersama dengan si dosen itu bernama Penny Oktaviani yang berusia sekitar 21 tahun. Dia bersekolah di Universitas Islam Negeri dan mengambil jurusan keilmuan tarbiyah sekitar 7 semester atau kurang lebih selama 3,5 tahun lamanya. Wanita muda yang berparas sangat cantik itu ternyata sudah mengenal Suhardiansah sekitar beberapa tahun yang lalu dan mereka menjadi teman dekat sekitar 6 bulan belakangan ini. Dalam pengakuan Penny Oktaviani di kantor kepolisian, wanita muda itu mengaku bahwa dia sudah mengetahui bahwa Suhardiansah sudah memiliki seorang anak dan istri. Dia juga berkata bahwa dirinya merasa sangat menyesal dengan kelakuannya itu dan dia terpaksa melakukan semuanya karena bujukan hingga janji-janji yang diberikan oleh dosennya tersebut. Awalnya coba-coba lama-kelamaan menjadi ketagihan, mungkin seperti itulah kata yang tepat untuk menggambarkan situasi dari Penny Oktaviani. Dalam beberapa postingan di akun media sosial miliknya, wanita itu diketahui memiliki hobi traveling dan menghabiskan waktunya bertamasya keliling kota. Beberapa netizen juga menghujat kelakuan buruknya itu dan mereka tidak habis pikir bahwa wanita secantik dia bisa menjalin hubungan dengan suami orang lain. Lalu sebenarnya bagaimana awal mula kisah antara Penny Oktaviani dan Suhardiansah? Saya akan mencoba menceritakan itu secara eksplisit karena tidak cukup banyak data yang menuliskannya di artikel. Penny Oktaviani sebenarnya dikenal di kalangan mahasiswa Universitas Islam Lampung sebagai seorang pelajar biasa. Tidak ada hal yang menarik dalam sisi akademik yang menjadi prestasinya. Penny Oktaviani terbilang pasif di kelas, dia juga jarang melakukan gebrakan dalam segi nilai yang didapatkannya. Meskipun begitu, menurut keterangan yang saya dapatkan, Penny Oktaviani termasuk salah satu mahasiswa yang cukup terkenal karena memiliki wajah yang berparas sangat cantik. Dia bahkan mempesona di kalangan para pria dan cukup banyak yang berusaha untuk mendekatinya di sana. Hingga hal itulah yang membuat Suhardiansah memiliki tantangan untuk menaklukkan hati Penny Oktaviani. Terlebih dia juga memiliki predikat sebagai seorang dosen muda yang cukup disegani. Beberapa kali Suhardiansah mencoba untuk mendekati Penny Oktaviani dan hal itu lama-kelamaan membuat wanita itu akhirnya takluk dalam pelukannya.
Rayuan maut hingga gombalan berkelas yang dilancarkan oleh Suhardiansah kemudian membuat Penny Oktaviani terperangkap pada sebuah kesalahan yang besar. Hingga akhirnya mereka kemudian menjalin sebuah asmara terlarang. Menurut pengakuan keduanya, mereka memiliki hubungan sekitar 1 bulan lamanya. Namun hal itu sepertinya berbanding terbalik dengan pengakuan dari teman dekat dari keduanya. Dia mengatakan bahwa kedekatan mereka sudah terjadi sekitar beberapa bulan dan keduanya memang menyembunyikan hal itu di ruang publik. Terlebih karena status Suhardiansah sudah memiliki anak dan istri, keduanya kemudian sering melakukan kebersamaan itu secara diam-diam tanpa diketahui banyak orang. Berjalannya waktu, ternyata hubungan di antara mereka berjalan sudah sangat kelewat batas dan Penny Oktaviani kemudian memberikan seluruh jiwa dan raganya untuk bisa dinikmati oleh Suhardiansah. Hal itu juga diakui oleh dosen agama Islam tersebut. Selama hubungan di antara keduanya, mereka sudah melakukan aktivitas dewasa selama 6 kali. Dan hampir semuanya dilakukan di rumahnya sendiri tanpa ketahuan oleh istrinya. Dan akhirnya petaka itu kemudian terjadi dan membuat keduanya mendapatkan masalah yang cukup besar dalam hidup mereka. Menurut keterangan di beberapa sumber berita, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung akhirnya memberhentikan Suhardiansah menjadi seorang dosen dan mengeluarkan Penny Oktaviani menjadi mahasiswa di sana. Meskipun begitu, saya rasa harus ada sanksi sosial yang lebih berat kepada mereka, sebab perilaku mereka sangat menjijikan dan itu dilakukan oleh kalangan yang berpendidikan. Terlebih Suhardiansah adalah seorang guru yang berbasis ilmu pendidikan Islam dan kelakuannya sungguh tidak mencerminkan ketinggian ilmu dan akhlak yang sudah didapatkan. Sementara itu, istri Suhardiansah tidak banyak berkomentar dalam peristiwa yang terjadi terhadap suaminya, namun saya menduga bahwa Pratiwi memaafkan kelakuan dari Suhardiansah tersebut. Hal itu didasari karena tidak ada tuntutan hukum yang diberikan kepada si dosen dan pacar gelapnya hingga mereka dibebaskan atas segala perilaku yang sudah mereka perbuat. Sebuah fakta yang tentu saja menarik dan memalukan, saya sendiri tidak habis pikir dengan kelakuan dari keduanya. Sebab Penny Oktaviani tentu masih terbilang muda dan memiliki wajah yang sangat cantik, tetapi kenapa bisa terperangkap dalam situasi sebagai perebut suami orang? Ataukah ini didasari kekurangan iman yang mereka miliki dan pendidikan Islam yang mereka jalani di Universitas Islam tidak menjamin perilaku tersebut? Meskipun saya menyadari bahwa kelakuan dari keduanya tidak mengenal strata sosial, namun hanya saja saya menyayangkan hal itu terjadi di ruang lingkup keislaman. Sebab seharusnya mereka menjadi panutan untuk banyak orang dan definisi keilmuan Islam bisa diterapkan dengan contoh akhlak yang baik. Namun kejadian sudah terjadi hingga nasi sudah menjadi bubur dan peristiwa itu menjadi penghenti otomatis dari Tuhan atas perilaku buruk tersebut. Karena bisa jadi mereka tetap bersama jika para warga tidak melakukan tindakan tegas atas penggerebekan kepada keduanya. Dan ini juga cara Tuhan untuk menyelamatkan istri dari Suhardiansah meskipun kenyataan itu pasti sangat membuat hatinya menjadi terpukul sedemikian rupa. Semoga atas kejadian ini kita bisa mengambil banyak pelajaran dan kita semua terhindar dari perilaku tercela yang sangat memalukan tersebut. Bagaimanapun godaan terbesar sebuah pernikahan adalah orang ketiga dan kekuatan iman akan mampu mencegahnya karena rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab setiap perbuatan buruk selalu berpotensi memunculkan keburukan yang lain dan hal itu bahkan bisa menimbulkan sebuah petaka yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Semoga keluarga dari Suhardiansah diberikan ketabahan yang luar biasa hebat, terutama kepada istrinya yang pasti merasakan rasa sakit yang luar biasa sangat mendalam. Saya berharap semuanya bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini dan Penny Oktaviani bisa menjalani kehidupan ke depan yang lebih baik lagi. Karena sangat disayangkan bahwa dia masih sangat muda dan harus terjebak dalam pelukan suami orang lain. Semoga keluarga besar Penny Oktaviani bisa menasehatinya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika ada kesalahan data yang saya dapatkan, saya mohon untuk dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Tulis pendapat kamu mengenai kejadian ini di kolom komentar dan berikan tanda suka untuk mendukung channel ini.